Tapi gembira sekali mereka ya? Sangat gembira. Karena majalahnya terbatas kan. Dan itu majalah paling elit itu di Indonesia kan tuh urusan. Iya benar. Ya kalau lihat Horizon kan sejarahnya memang seperti itu. Jadi ya anak-anak suka, senang seperti itu. Saya fotokopikan untuk arsip mereka segala macam. Uang yang didapat dikirim kantor pos itu saya ambil, saya kasihkan ke anak. Oh, itu pikir kalau diambil. Oh, tidak. Ya. Guru itu kan menjadi menginspirasi, contohnya kayak kasus Edi itu kan karena gurunya juga praktik menulis. Betul nggak? Ya, saya kan? berusaha, ya. Iya kan? Ya. Menurutmu apa problem pengajaran sastra di SMA? Problemnya ya mungkin ketersediaan buku-buku sastra ya. Bocah kecil dan perahu kertas. Sebuah imajinasi lahir dari kepala seorang bocah kecil. Air dalam baskom adalah laut. Perahu kertas adalah kapal yang melayarinya. Ia menjelma jadi nahkoda. Laut ini terlalu sempit, katanya. Ia ingin mengarungi samudra. Pergilah ia ke sungai dekat rumahnya. Dilarungkannya perahu kertas di sana. Seorang bocah kecil melipat-lipat kertas. Sebuah perahu kertas tercipta. Ia ingin jadi nahkoda, mengarungi samudra. Sungai adalah imajinasinya. Sayang, tiada terdekap asa. Sungai terdekat kini tiada. Kasih. Luar biasa. Tapi pun Ya pun. salam bahagia sahabat-sahabat Lampung Kultur semua. Jumpa lagi kita di acara Lampung Kultur, sebuah program yang diinisiasi untuk menemukan dan mendistribusikan pemikiran-pemikiran terbaik dari para pemikir terbaik yang ada di Provinsi Lampung dan di Indonesia. Yang membaca puisi tadi adalah narasumber kita pada hari ini, sahabat baik saya, Bung Edi Purwanto. Beliau ini luar biasa pengalaman mengajarnya. Pernah mengajar di Lemong, Lampung Barat, pernah mengajar di Waitenong, Lampung Barat, pernah mengajar di Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, dan sekarang beliau menjadi guru bahasa dan sastra Indonesia di SMA Negeri 10 Pahoman, Bandar Lampung. Kiprahnya banyak sekali. Bung Edi pernah memenangkan lomba penulisan esai atau kritik sastra yang diadakan di Kemendikbud ya Bung ya? Ya, Kemendiknas waktu itu. Kemendiknas, kemudian nanti kita bincangkan itu. Kemudian menang lomba penulisan juga untuk pendidikan karakter, menulis banyak sekali puisi yang dimuat di Lampung Pos, di majalah Life Story dan sebagainya. Dan yang paling utama adalah Bung Edi adalah salah satu contoh guru yang mampu menginspirasi para siswanya untuk menjadi kreatif, terutama di bidang sastra. Apa kabar Bung Edi? Alhamdulillah sehat. Sehat, Di? Sehat. Mantap, tambah ganteng kelihatan. Luar Ya. Jadi sepanjang pandemi ini online ya? Ya, sepanjang pandemi ini pembelajaran dilakukan secara daring. Daring. Itu, tapi tetap lancar. Ya, dengan segala keterbatasannya dan juga adalah kelebihannya. Yang jelas daring ini, kalau saya mengambil sisi positifnya adalah kita bagaimana menjalin komunikasi dengan orang tua siswa. Oh gitu. Dengan siswa itu lewat media. Seperti itu, karena kita tidak tatap muka, jadi saya sangat intens untuk berkomunikasi dengan
ya orang tua ataupun dengan siswa. Kadang dalam hampir setiap hari saya telepon ngobrol dengan siswa. Oh itu justru komunikasinya ke orang tua ada juga ya? Ada juga, karena selama daring kan anak ini banyak berada di rumah. Ya itu. Tapi nggak ngobrolin bisnis nggak? Tidak, kita seputar ya pembelajaran dengan segala ya kendala yang dihadapi atau apa-apa. Yang jelas dalam situasi apapun kita tetap ya memaksimalkan pembelajaran yang ada, dan yang utama tentu saja menjaga kesehatan. Gitu. Nah tadi baca puisi apa judulnya, Di? Itu Bocah Kecil dan Perahu Kertas. Ya, ini dimuat di antologi Negeri Para Penyair Dewan Kesenian Lampung. Iya. Jadi Bung Edi ini puisi-puisinya banyak dimuat di berbagai antologi. Ini di antologi Negeri Para Penyair Lampung, kemudian pernah juga di antologi Gelang Silsilah dan lain sebagainya. Coba di apa sih nih tentang apa puisi itu tadi? Ini menarik juga itu soal imajinasi. Oh, saya ini sebenarnya Bocah Kecil dan Perahu Kertas ini idenya adalah dulu saya di Natar dulu ya. Itu di belakang rumah saya itu ada sawah gitu, kemudian ada sungai-sungai kecil di situ ya, sungai-sungai kecil gitu. Nah, ketika saya kecil dulu, ya anak-anak itu kadang sering buat perahu kertas itu, begitu. Kemudian di sawah, di apa yang kita kadang menyebutnya sungai itulah kecil gitu. Anak-anak itu ya melarungkan perahu kertas itu di sungai itu. Nah, sekarang kan tidak ada lagi gitu. Nah, itu sudah tidak ada lagi sawah-sawah itu, sudah padat dengan penduduk. Segala macam. Sungainya kecil juga memang, sawahnya yang jelas juga sudah tidak ada. Dan itu bisa jadi gambaran juga makin mendangkalnya imajinasi anak-anak jadi. Nah, ya itu seperti itu. Nah, jadi puisi yang saya buat itu terinspirasi oleh itu. Ya. Dan banyak puisi-puisimu juga terinspirasi dari kehidupan, latar belakang kehidupanmu tentunya. Jadi iya, ada pengalaman-pengalaman yang mungkin ada hubungannya dengan lingkungan juga. Ya, lingkungan ya, situasi perubahan lingkungan. Tapi dulu waktu kuliah nggak aktif di Mapala gitu nggak ya? Tidak. Nah, kita akan ngobrol kurang lebih 1 jam lebih ini di soal aktivitasmu sebagai guru yang utama, kemudian bagaimana kau membuat semacam kolam kreatif dengan siswa-siswa di sekolah. Nah, pertanyaan pertama adalah kenapa Edi tertarik menulis sastra? Oh, begitu. Iya. Jadi untuk menulis sastra ini sebenarnya ada latar belakangnya juga ya. Meskipun latar belakang itu juga sempat mandek ya, sempat jeda. Jadi bermula ketika SMP itu kita kan SMP mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, guru bahasa saya itu ini menurut saya juga kreatif juga begitu. Dia membagi kalau kita buku catatan itu ya, kita dibagi buku catatan itu, misalnya sekitar 10 halaman buku itu ke fonologi begitu. Nanti halaman berikutnya kita bagi lagi morfologi, kemudian nanti sintaksis, nanti sastra. Jadi bahasa Indonesia itu guru saya itu waktu SMP sudah membagi-bagi seperti itu. Jadi kalau kita belajar tentang bunyi-bunyi bahasa segala macam, vokal, konsonan, itu berarti kita fonologi. Seperti itu. Kita bentuk kata, nanti morfologi, kalimat, sintaksis, kemudian ada sastra, seperti itu. Nah, meskipun di dalam penilaian tetap satu pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, seperti itu. Nah, di SMP itu saya, untuk ukuran anak SMP saya waktu itu, saya sudah membaca buku-buku balai pustaka waktu itu. Oh, itu dari perpustakaan ya? Iya, perpustakaan, walaupun perpustakaannya sederhana, tapi buku-buku sastra waktu itu di perpustakaan itu agak lumayan. Jadi mana itu? Saya di Natar waktu itu. SMP negeri? Saya di swasta. Oh, swasta. Jadi
Saya baca Siti Nurbaya, kemudian Azab dan Sengsara. Waktu itu ditugaskan guru atau kau memang Ada yang ditugaskan guru, tapi saya lebih banyak inisiatif sendiri karena saya pikir di pelajaran sastra, bahasa dan sastra juga akan membahas masalah sastra. Jadi saya pikir kalau saya banyak membaca itu ya saya mungkin ya punya pengetahuan yang lebih daripada yang tidak membaca, menurut saya begitu. Dan kalau saya sudah baca dulu, nanti ketika guru akan bertanya, saya tidak-tidaknya sudah bisa menjawab, paling tidak begitu ya. Jadi buku-buku N. Hadini, Pertemuan Dua Hati, segala macam, sampai buku Merahnya Merah, Harimau-Harimau itu saya sudah baca di SMP, meskipun pemahaman saya terhadap terutama isi novel itu belum sampai seperti itu. Bahkan saya ingat ada tugas resensi. Oh, ada tugas resensi waktu itu kelas 3 SMP kalau tidak salah tuh. Saya resensi itu Merahnya Merah atau Harimau-Harimau seperti itu. Ya dengan pemahaman saya sebagai siswa SMP waktu itu. Saya baca seperti itu. Nah, jadi cara mengajar gurumu itu yang menginspirasimu? Ya, untuk banyak saya membaca, mengenal sastra itu dari guru saya seperti itu. Nah, kemudian waktu SMA lanjut enggak? Waktu SMA saya tidak seberapa, tapi saya masih 1-2 membaca buku-buku sastra seperti Daumanen dulu pernah baca ya, Marian Katopo itu. Kemudian saya banyak yang baca-baca buku non fiksi waktu gurumu waktu di SMA, guru bahasamu menginspirasi juga enggak? Ya, menginspirasi juga seperti itu. Hanya saja kalau di SMA saya agak banyak ini non fiksi saya baca kan, seperti itu kan. Seperti itu. Nah, lanjut kuliah? Saya kuliah di mana, Di? Saya di Unila ya, pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, KIP Unila, seperti itu. Nah, dapat dosen-dosen yang menginspirasi. Ya, menginspirasi itu untuk sastra ya, karena kita sudah mahasiswa kan, paling tidak mungkin pemikiran kita beda dengan siswa, seperti itu. Jadi ya dengan artinya pola pikir itu juga kalau menurut saya berubah ketika saya SMP, SMA. Di kuliah itu sudah mulai juga banyak juga buku-buku sastra itu, malah yang belum pernah saya baca sebelumnya di kuliah itu sudah mulai saya coba baca. Kapan mulai menulisnya? Nah, mulai menulis itu sebenarnya kalau dari SMP menulis, tapi menulisnya itu ya hanya menulis di buku-buku ya. Namanya kita siswa, publikasi juga kita nggak tahu kan, dulu kan agak ini terbatas kan, seperti itu. Nah, kalau untuk menulis semangatnya menjadi lebih besar itu setelah saya menjadi guru. Oh, bahkan setelah menjadi guru. Bukan ketika di kuliah? Kuliah saya menulis juga, tapi mungkin tidak sebanyak ketika menjadi guru. Ketika saya menjadi guru. Kenapa itu? Apa ya? Karena begini, ternyata khusus untuk pelajaran bahasa dan sastra Indonesia ya, setelah saya pelajari kurikulum dan sebagainya, ya menuntut saya harus lebih aktif, lebih kreatif dan sebagainya, seperti itu. Saya tidak mempermasalahkan kurikulum itu kurikulum apa namanya, ini begini, SPK ya enggak, saya nggak masalah. Karena kalau saya pribadi ini ya mungkin beda-beda ya, tapi kalau saya pribadi itu ya kreativitas kita lah, bagaimana menyiasati itu. Jadi ketika Edi jadi guru, barulah mulai aktif menulisnya khususnya puisi. Saya menulis puisi, cerita anak juga sempat beberapa kali di Lampos tuh. Oh, pernah dibuat. Berapa ketika kali? 3 sudah kali. Jadi guru di Lemong berarti? Sudah. Iya, kenapa ini perlu maksudnya kenapa ini kutanyakan karena disinilah sebetulnya
topik utama kita, obrolan kita, yaitu peran guru nih untuk apa namanya mengaktifasi kreativitas siswa, khususnya untuk pendidikan bahasa sastra ya, untuk tulisan sastra. Nah, apa namanya menurutmu penting nggak peran guru? Sangat penting menurut ceritain saya. gimana pentingnya? Iya. Di mana letak pentingnya? Menurut saya penting begini ya. Kadang namanya siswa, anak-anak itu dengan berbagai macam latar belakang, ya. Dari berbagai latar belakang itu kan kita tahu sih, ya lama-lama kita tahu paling tidak ya, minat anak itu, hobi anak itu. Dari mana kita tahu? Ya kita kan ada interaksi di situ. Kan interaksi itu selain pelajaran, kadang kita mengaitkan dengan pertanyaan, bertanya baik secara formal ataupun santai di luar. Kamu suka tidak ini dengan ini? Kamu tidak suka dengan ini, seperti itu. Nah dari situ kan ya adalah anak yang memang berminat seperti itu, berminat, dia senang. Tapi menurut saya anak ini kadang kan terbatas tuh. Apanya? Terbatas, artinya begini, mungkin anak ini punya tulisan, tapi dia ingin mengirimkan tulisan itu. Nah, kemana ya? Saya mesti bertanya gitu kadang. Atau kemana? Atau siapa ya yang mau membaca tulisan saya dulu, mengkritisi, katakanlah begitu ya. Nah, itu kalau pengalaman saya, ya saya dengan anak-anak seperti itu. Jadi anak-anak yang punya minat itu, ya saya minta untuk mengirimkan tulisannya. Itu pun di luar jam belajar, artinya dia strategi saya di luar jam belajar seperti itu. Jadi tidak mengganggu yang lain. Jadi dibikin kayak sanggar ya? Ya ada sih sanggar seperti itu. Tapi saya juga tidak terikat oleh hal-hal begitu. Kapan saja anak yang tidak disanggar ataupun mau kalau mereka ada dan mau dikirim ke saya menerimanya dengan senang gitu. Jadi saya hampir tidak banyak batasan-batasan, sekat-sekat yang membatasi kamu harus masuk sanggar, kamu harus ikut ini gitu. Jadi kalau ada anak yang ini ya saya terima, saya kirimkan, kemudian saya coba pelajari. Ya sebenarnya saya pun belajar gitu dengan keterbatasan saya, tapi saya tidak mau keterbatasan saya ini membuat saya tidak melakukan sesuatu begitu. Gitu. Jadi apa intinya sebetulnya banyak sekali dari latar SMA manapun sebetulnya siswa yang berbakat di bidang sastra ini. Ya bisa jadi seperti itu. Ya saya sih tidak muluk-muluk ya. Kadang berharap ada tidak ya satu kelas ini satu orang saja gitu. Syukur-syukur bisa lebih dari itu. Ya. Seperti itu. Tapi faktanya tidak banyak tulisan-tulisan kreatif dari siswa yang muncul di Lampung ini. Kenapa itu? Karena gurunya berarti kan? Ya bisa jadi seperti itu, atau mungkin ya anak-anak itu namanya untuk proses berlatihnya mungkin dia tidak ini. Terkadang gini juga, seperti saya tadi, minat saya ketika saya bertemu dengan guru. Nah ada juga yang guru saya ini. Nah itu ada pengaruh juga seperti itu. Maksudnya guru saya pengaruh, terinspirasi. Ada juga yang seperti itu. Ya. Nah jangan-jangan misalnya siswamu nulis karena terinspirasi karena gurunya ya ini Edi nulis gitu. Ya bisa jadi seperti itu, atau ya anak-anak memang sudah punya minat, punya hobi, katakanlah seperti itu. Mungkin ketika saya masuk, saya berdiskusi, mungkin ya anak itu akan menjadi lebih semangat, atau mungkin ini ada tempat saya untuk berdiskusi segala macam, atau untuk mengapresiasi tulisan saya, untuk belajar atau apalah istilahnya seperti itu. Dengan kapasitas yang saya miliki ya sekecil apapun, yang jelas itu seperti itu. Nah, bisa cerita di apa pengalamanmu mengelola anak-anak mulai dari Lemong sampai sekarang di SMA 10. Kalau nggak salah waktu yang di Lemong pernah dimuat di majalah Horizon ya, Di?
Iya. Nah, gimana itu? Iya, jadi ceritanya begini. Dulu kebetulan kan ada apa namanya majalah Horizon itu kita gratis tuh datang ke sekolah ya. Dulu pernah di sekolah itu berapa eksemplar gitu datang. Nah, majalah itu pun menjadi salah satu referensi buat saya mengajar gitu. Karena ada kolom kaki langit. Kaki langit kiriman tulisan-tulisan anak sekolah dari seluruh Indonesia plus pengalaman guru mengajarkan sastra kepada siswa. Ya, betul. Nah, dari situ saya baca dengan anak, masa kita nggak bisa seperti yang lain, ini ya? yang lain seperti itu. Yuk, ada kebanggaan ya kalau misalnya karya kita dimuat di sini gitu kan, seperti itu. Ya, pada akhirnya ya itu tadi sambil ya mengajar segala macam, saya tetap melihat potensi apa yang dimiliki anak segala macam. Itu sampai ada anak misalnya mencoba menulis buat Pak, saya ingin seperti itu, ingin ya Pak dimuat seperti itu. Oh, akhirnya beberapa anak yang katakanlah punya motivasi keinginan, ya sudah kamu coba apa namanya tulisanmu saya lihat. Mau kirim dulu kan belum pakai WA dulu, masih HP yang SMS yang apa Nokia itu ya, masih seperti itu. Jadi tulis tangan. Jadi siswa itu mengirim ke saya tulis tangan seperti itu. Akhirnya terkumpul berapa? Iya, terkumpul. Ada ya mungkin satu kelas itu ada yang misalnya 5 orang, ada yang 4 orang, ada yang 6 orang seperti itu kan. Terus kita juga nanti sambil diskusi itu karena saya di Lemong alamnya tuh cukup indah. Jadi kami di tepi pantai itu ya, di perahu-perahu jukung nelayan itu yang di pantai itu kan, yang tertampar di pantai itu kan, di bawah rindang pohon ketapang itu kan dengan embusan angin segala macam. Ada bakar ikannya itu enggak? Ya. Enggak ada. Enggak ada. Jadi apa namanya? Ya dengan memanfaatkan alam sekitar itu kita coba diskusi, coba segala macam apa yang kemudian dituangkan dalam bentuk puisi. Ya seperti pokoknya ya dengan cara apapun lah, bagaimana caranya seperti itu. Akhirnya terkumpul berapa puisi? Ya itu misalnya terkumpul nanti ada dalam satu kelas itu ada yang 10. Bukan, yang ke Horizon itu. Oh, yang ke Horizon. Akhirnya dimuat kan? Akhirnya dimuat 3 orang siswa kalau tidak salah itu. Dimuat. 1 orang kalau tidak salah 2 puisi ya. Dan itu. tulisanmu? Dan pengalaman saya mengajarkan ya sastra di sekolah itu gitu. Dimuat akhirnya? Dimuat juga. Jadi satu paket penerbitan itu. Jadi ada karya siswa, ada pengalaman saya mengajarkan. Sekitar tahun berapa itu? 2004-2005 ya? Ya sekitar tahun itulah ketika saya masih di Lemong. Heboh itu? Gitu. Heboh nggak ketika ya, apa? Karena mungkin kan tidak dulu kan tidak ada sosmed segala macam ya. Jadi kita cukup nikmati bersama sebagai satu kebahagiaan lah seperti itu. Anak-anak happy. Dapat honor waktu itu kalau tidak salah 50.000 satu puisi kalau tidak salah. 50.000 aja. Post wesel loh zaman dulu itu. Iya. Kalau tidak salah post wesel ya. Tapi gembira sekali mereka ya. Sangat gembira. Karena majalahnya terbatas kan. Dan itu majalah paling elit itu di Indonesia kan tuh urusan. Iya benar. Ya kalau lihat Horizon kan sejarahnya memang seperti itu. Jadi ya anak-anak suka, senang seperti itu. Saya fotokopikan untuk arsip mereka segala macam. Uang yang didapat dikirim kantor pos itu saya ambil, saya kasihkan ke anak. Oh, itu pikir kalau diambil. Oh, tidak. Iya. Nah, itu di Lemong itu. Teman-temannya kayak mana efeknya ke teman-teman? Ke teman-teman anak-anak yang dimuat ini. Ada efeknya? Ya teman-teman yang lain, ini katanya Pak, saya mau juga ya Pak ya kayak gitu. Saya mau juga meskipun jumlahnya tidak banyak tapi banyak juga seperti itu. Nah, kabarnya anak-anak itu masih nulis nggak nih? Saya tidak tahu lagi sekarang karena lama sekali sudah lama sekali itu sih. Mungkin hampir sekitar berapa ya? Mungkin lebih dari 15 tahunan itu. 15 tahun. Seperti itu. Nah, setelah dari Lemong, Edi ngajar di SMA 1 Waiteno. SMA 1 Waiteno, Lampung Barat juga. Iya. Nah, kembali Edi membuat sanggar kemudian di Horizon juga. Saya coba lagi. Lah kemarin saya bisa nih, saya di tempat yang baru, saya mau coba lagi. Bisa tidak saya ini?
saya coba lagi seperti itu. Bisa? Ya alhamdulillah saya kirim lagi. Anak-anaknya juga agak lebih banyak lagi kan yang berminat seperti itu kan. Artinya dimuat juga? Dimuat lagi di situ. Kemudian di Horizon juga itu kan? Iya, di Horizon juga seperti itu. Di Pesawaran? Nah, ketika di Pesawaran kalau tidak salah Horizon sudah tidak ada lagi ya. Sempat vakum ya Horizon ya. Kalau tidak salah. Tapi aktivitasmu nulis ke siswa masih. Nah, untuk saya ke siswa tetap jalan, saya nggak melihat ya tetap berjalan karena saya pikir ada media di Lampung yang punya rubrik ya untuk menampung tulisan anak, SMS, sastra milik siswa tuh Radar Lampung kalau tidak salah dengan kantor bahasa kan. Dimuat di situ. Jadi di Pesawaran Negeri Katon itu sempat juga beberapa kali saya dimuat juga seperti itu. Nah, terus anak lomba seperti itu juga. Menurutmu apa problem pengajaran sastra di SMA? Problemnya ya mungkin ketersediaan buku-buku sastra ya. Buku-buku sastra itu kalau saya lihat sih jumlahnya tidak begitu banyak ya. Jumlahnya tidak begitu banyak buku-buku sastra. Kemudian apa ya? Saya sih inginnya ya mungkin kegiatan-kegiatan sastra itu banyak di sekolah gitu ya. Kegiatan supaya apa ya? Kegiatan sastra di sekolah itu lebih hidup seperti itu ya. Seperti hidup. Mungkin dari terkait lah, pihak terkait seperti itu. Jadi problem pembelajaran sastra di sekolah hanya soal jumlah bahan bacaan yang kurang? Kalau menurut saya selain yang sudah saya sebutkan tadi, problemnya mungkin kalau misalnya saya bicara tentang guru ya paling tidak ya metode pembelajarannya. Ya kalau bicara metode, kalau saya begini sih ya untuk metode, saya tidak terpaku pada satu metode kalau untuk mengajarkan sastra karena menulis itu kadang kan kita beranjak dari pengalaman, jadi ada cara-cara yang kita temukan, praktik-praktik menulis yang kita temukan atau yang pernah kita lakukan dan itu bagus menurut saya bisa dipakai. Kadang saya coba terapkan ke anak. Misalnya yang anak kadang kan menulis itu kadang bingung ya, setengah jam tuh belum dapat tuh kadang ya. Belum ada satu misal ada 10 menit apa ya Pak, bingung. Karena anak begini misalnya, kalian punya pengalaman tuh, begitu banyak pengalaman kan. Simpan coba satu pengalaman saja, apa yang menurutmu menarik atau berkesan atau apa. Simpan, kamu ingat-ingat lagi berapa menit. Mereka menyimpan, mungkin berproses ya di sini. Terus sudah ada semacam peristiwa atau kenangan atau memori apa yang sudah kalian di sini. Sudah Pak, sekarang saya kasih waktu misalnya 10 menit. Tulis saja kalian, gak usah memperhatikan tanda baca, ejaan, kalimat dan sebagainya. Tulis saja dulu seperti itu. Nah, itu berdasarkan pengalaman yang saya alami seperti itu. Anak agak lumayan nulis, sudah ada setengah halaman dan sebagainya. Apa yang saya pentingkan di situ? Yang saya pentingkan di situ adalah anak-anak bisa menyampaikan idenya dulu. Apa nih ide yang anak mau tuliskan? Model nanti dia bentuk penuturannya dalam bahasa tulis itu seperti bahasa lisan, itu saya abaikan. Saya tidak masalah. Yang penting dituangkan dulu. Tuangkan dulu. Nah, seperti itu. Baru nanti di tahap-tahap berikutnya ya teknis-teknis yang itu seperti ejaan, kalimat. Jadi itu metodemu? Itu salah satunya. Ya, salah satu metode mengajar. Iya, khususnya puisi ya, Di. Ada puisi, ada cerpen juga. Begitu metodenya. Itu. Jalan itu. Ya, lumayan lah. Artinya selama ini saya anak-anak yang menulis itu ketika dia bertanya harus bagaimana, tuliskan dulu.
Pak saya tidak bisa Pak, saya bingung, saya mau nulis apa. Pokoknya kamu punya ide, kamu gagasan, tulis saja dulu. Saya tidak akan menyalahkan apa yang sudah ditulis anak itu. Ya, problem seperti itu. Problem siswa itu kan mereka ragu-ragu ya. Iya, takut salah. Salah. Kalau misalnya begini, kalau kita mau nulis satu kalimat, mereka sudah takut salah, takut tidak benar, coret. Yeah. Pikir lagi, lama, apalagi, takut lagi salah. Kadang malah tidak jadi kalau menurut saya gitu. Begitu. Jadi ya? saya agak bebaskan dulu. Cara-cara yang lain ya ada juga sih. Apa yang saya lakukan tuh misalnya dengan saya ini misalnya, saya berikan kalau misalnya cerpen atau misalnya puisi, saya kasih contoh satu puisi atau satu cerpen yang mungkin bentuknya sederhana yang mudah sekali dipahami oleh siswa saya ya. Nah setelah baca satu, kita kadang ngobrol tuh, diskusikan tuh apa isinya, bagaimana. Nah setelah ada itu nanti coba kamu buat dengan model puisi tersebut. Coba kamu buat, walaupun tidak saklek model seperti Yes. itu ya. Jadi boleh apa saja lah versi mereka. Minimal setelah dia membaca, coba kamu ini kan. Nah nanti di lain kesempatan saya kasih puisi lagi yang beda, mungkin yang katakanlah tingkat kesulitannya agak tinggi ya. Mungkin ada yang berbait-bait, ada yang tidak berbait, ada yang naratif, ada yang huruf kapital. Ada, saya selalu berikan seperti itu. Karena ada anak tanya, Pak, tidak harus berbait-bait, 4. Tidak. Itu nanti kita ke puisi lama, pantun. Nah, sambil teori-teori seperti itu kadang. Sambil mengajar kadang teori. Atau tidak secara khusus di kelas tapi di luar gitu, di luar pembelajaran. Jadi Pak, ini puisinya kok seperti bercerita, ya tidak masalah. Nah seperti itu kan, tidak harus berbait-bait, tidak harus 4, ya tidak. Artinya ketika saya memberikan beberapa contoh penulisan puisi seperti itu, Pak, jadi puisi itu nggak harus pakai bait-bait gitu ya? Tidak, seperti itu. Nah, seperti itu mungkin salah satu salah satu metodenya deh. Seperti itu. Apa namanya? Tapi tidak dalam bentuk sanggar formal ya? Ada di sekolah kegiatannya seperti itu. Sanggar ada? Iya, eskul lah ya. Iya, eskul. Eskul. Ada semua? Ada. Maksudku di sekolahmu? Ada, eskul itu ada walaupun pesertanya misalnya tidak banyak kan, kelas 10, kelas 11. Apalagi di pandemi ini terbatas. Tapi itu tidak menghalangi saya walaupun jumlahnya 1, 2, 3, 4 tidak masalah buat saya. Seperti itu. Jadi terus lah kalau terus saya tidak terpengaruh jumlahnya seperti itu. Ya. Dan balik ke soal bahan bacaan tadi, kan memang sangat perlu itu ya. Apa namanya? Kita itu kan sangat kurang bahan yang menjadi contoh yang puisi yang bagus misalnya. Iya, Kak, mungkin kalau di kondisinya itu ya mungkin tidak sama mungkin ya kondisi setiap ini sekolah itu. Tapi kalau saya sih itu perlu juga lah ditambah gitu. Karena kadang kalau kita lewat internet, cari Google, itu beda loh kita membaca begini. Tingkat kelelahan matanya seperti itu. Kalau dalam buku begini kan sudah enak nih secara mata melihatnya kan, misalnya ini lebih enak secara tampilan seperti itu. Kalau yang buku-buku yang menjadi bahan tuh anak-anak sejauh ini buku siapa contohnya yang dikasih? Saya masih ada buku-buku saya kaitkan dengan kebetulan di kurikulum itu. Kalau untuk di sastra ada Hairil Anwar, puisi Rendra, segala macam itu ada. Puisi lama juga ya? Iya, ada. Tapi saya akan memperkenalkan juga puisi-puisi yang baru. Seperti itu. Yang baru seperti itu. Kalau SMA kan belum sampai pada tahap analisis jadi? Ya, ada juga unsur menganalisis intrinsik kan. Sudah ada. Sudah ada tema tema, kemudian bahasa, majas. Sudah ada itu. Ada bentuk-bentuk seperti itu. Bisa anak-anak itu.
Ya artinya namanya proses belajar ya dengan kondisi yang beda-beda. Ya itulah fungsi kita gurunya itu untuk menstimulus, memberikan ini. Ya setidak-tidaknya yang menjadi tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Itu. Sejauh ini siapa di guru SMA di Lampung yang juga aktif itu membimbing siswa untuk khusus sastra? Kalau teater kan ada Jusman, kalau sastra siapa? Banyak sebenarnya di Lampung itu ya. Ada beberapa teman saya, ini yang sepengetahuan saya ya, ada itu Pak Suheri dari Lampung Timur tuh. Suheri. Itu sudah di Horizon juga itu. Beliau aktif juga nulis juga kan segala macam, guru juga. Yang lain? Kemudian ada juga itu Ibu Mismawati dari Tulang Bawang Barat itu ya. Oh, itu juga aktif ya? Aktif. Lumayan lah dia ya, artinya masih menulis-nulis juga, membimbing anak juga kadang. Seperti itu. Ini yang saya tahu, mungkin yang saya tidak tahu lebih banyak jumlahnya. Banyak banget. Tidak itu. Kemudian ada Lampung Barat juga ada. Siapa? Ibu siapa tuh, Bu Puspa itu dari Lampung Barat. Aktif juga Ibu itu menulis? Ada juga, aktif juga. Dan banyak juga kok teman-teman yang mungkin yang menulis juga banyak sekarang ini, mungkin tidak fokus di sastra seperti itu. Maksudnya? Artinya mungkin menulisnya itu dalam bentuk-bentuk artikel, penelitian atau apa gitu. Seperti banyak. Nah, dari pernyataan ini kan bisa ditarik banyak semacam kesimpulan walaupun sementara kan. Tapi enggak sementara lah menurutku. Apa? Guru itu kan menjadi menginspirasi, contohnya kayak kasus Edi itu kan karena gurunya juga praktik menulis, betul nggak? Ya, saya kan? Berusaha, ya. Iya kan? Ya. Ya misalnya tadi kayak Bu Mismawati, kan dia rajin menulis. Kemudian Pak siapa tadi? Pak Suheri. Kan karena dia rajin menulis juga. Dia menulis juga. Dia rajin menulis, maka dia bisa membimbing, memotivasi siswa-siswanya untuk menulis. Benar nggak itu? Iya, ya benar lah, ada pengaruhnya juga lah. Karena apa ya? Ada pengaruhnya juga atau memang itu faktor utama? Ya selain minat si anak segala macam itu ya, artinya guru juga punya peran yang tidak kalah penting untuk semakin yang sudah berminat itu bisa saja itu akan semakin tumbuh. Jadi ada feedback dari gurunya. Ada juga seperti itu. Karena gini, mungkin juga si anak ini kan begini, namanya anak ya. Dia mungkin punya minat, dia punya tulisan. Nah, mungkin dia butuh, karena saya ini siapa ya yang mengkritisi? Bagaimana ya kalau ikut lomba? Bagaimana kalau misalnya dikirim ke media? Nah, kalau kita misalnya ini pengalaman saya ya, saya bicara pengalaman saya. Saya nanti akan mencoba, di Radar Lampung atau Kantor Bahasa punya rubrik ini khusus untuk siswa. Saya coba sampaikan itu ke siswa. Nah, mana karya-karyamu gitu. Ada lomba ini. Saya coba cari anak-anak ada lomba ini. Nah, mungkin kalau anak sendiri mungkin keterbatasan itu tadi, takut. Jadi kita seperti ya namanya guru ya, seperti tidak hanya mengajar ya mungkin, tapi ada membimbingnya, seperti membinanya segala macam seperti itu. Ya, artinya kan sangat berpengaruh. Iya, berpengaruh. Nah, kita di Lampung ini di mana di perkembangan soal guru? Kalian kan ada MGMP kan? Ada. Nah, aktif nggak itu kegiatan pelatihan penulisan apa misalnya? Iya, pengalaman berpraktik gitu loh Mas. Iya, sebenarnya guru-guru yang berpraktik menulis itu saat ini banyak ya. Mungkin tidak hanya di MGMP, karena banyak juga yang seperti saya bergabung di blog Media Guru ya, itu ada blog itu guru, anggotanya guru banyak sekali seluruh Indonesia. Dan blog apa? Guru Siana namanya. Blog Guru Siana. Itu khusus untuk pelajaran menulis? Bukan ya intinya di situ untuk menulis, di situ banyak. Artinya untuk mempublikasi tulisan kita. Kadang nanti ada masukan atau apa. Minimal untuk membiasakan kita untuk menulis lah, seperti itu. Apapun tulisan kita ya, yang penting
tidak plagiat, tidak sara dan sebagainya. Itu ada, itu punya media guru kan, saya gabung di situ di apa sosmed media guru gitu ada. Banyak di Lampung pun banyak sebenarnya penulisannya, mungkin ya kita tidak tahu satu-satu seperti itu. Banyak di Lampung. Banyak yang ini ada ini lumayan. Saya pun di sekolah itu juga ada beberapa teman yang sudah mulai menulis juga. Oh gitu? Di SMA-mu? Di SMA 10? Iya, karena saya bergabung di media guru itu ya, di blog Guru Siana dan media guru. Ya saya cerita dengan teman-teman. Ya mungkin teman-teman juga sama, gimana Pak, ini saya gini-gini, saya gini-gini. Ya sama lah pokoknya. Apa yang ada di kepala tulis. Mata pelajaran apa itu yang seluruh mapel ada guru bahasa Inggris, ada guru sejarah, ada guru di bahasa blog itu Arab. Iya. Apa tampung semua itu? Segala macam itu ada seperti itu. Jadi itu untuk melatih kita membiasakan menulis. Menurutmu tingkat keterampilan guru-guru kita bagus nggak? Ya saya belum melihat secara ini ya. Nggak menurut Tapi kalau menurut saya intinya lumayan lah. Lumayan. Ya artinya sekarang kalau saya lihat, kalau saya baca setahu saya kan yang di apa namanya di sosmed, di media guru, di Guru Siana atau di event menulis yang lain juga sekarang udah mulai banyak guru-guru yang menulis seperti itu. Bagus keterampilannya. Ya lumayan lah kalau saya lihat juga. Iya. Semangatnya ada ya? Semangatnya ada. Yang jelas ketika saya bandingkan dengan sekarang jumlahnya lebih banyak. Iya, seperti jauh itu. Ya dia? Ya jauh seperti itu. Lebih banyak sekarang. Nah, Edi kan alumni FKIP nih, Bahasa dan Sastra Indonesia. Menurutmu dapat nggak kau bekal praktik penulisan itu dari FKIP? Bekal untuk menulis ya adalah bekal ketika kuliah ya tetap ada. Iyalah pasti ada. Iya, tinggal bagaimana ke depan si guru inilah yang coba mengembangkannya seperti itu. Berbuahnya ketika sudah menjadi guru. Nah, seperti itu. Jadi ya, ada pengaruhnya. Tetap ada pengaruhnya karena seperti beberapa karya-karya sastra yang sering saya baca juga ketika kuliah itu juga menjadi referensi juga sampai sekarang. Seperti itu. Termasuk ya untuk ke karya-karya sastra yang agak lebih modern seperti itu. Ada. Tapi memang ya itu tadi di kitanya sekarang ya. Jadi kuncinya di gurunya. Di guru kita yang punya punya untuk mengembangkan diri kita itu ada di kita sebenarnya. Ya karena banyak alasan, banyak faktor kita tidak tahu kan masing-masing alasan seperti itu. Tapi yang jelas kalau saya seperti itu tadi saya harus melakukan ini karena saya menyukai. Karena saya ini mencintai dan saya ingin anak-anak saya juga punya sesuatu itu seperti itu. Jadi tidak hanya anak saya itu misalnya dia cukup bisa menjawab soal-soal di situ saja, tapi punya walaupun sedikit keterampilan, pengalaman untuk menyampaikan ide gagasan dalam bentuk tulisan itu penting menurut. Iya, menurut saya iya seperti itu. Kalau dengan kantor bahasa ada nggak pernah pelatihan untuk guru ada deh? Ada, bengkel sastra ada, ya? Pernah. Kita sudah musikalisasi puisi, penulisan cerpen pernah, tapi saya lupa tahun berapa itu ya. Itu untuk guru-guru. Untuk guru-guru sudah ada. Hanya saja mungkin kegiatan selama pandemi ini saya tidak nggak ada. Tapi ada juga tetap sih kantor bahasa kegiatan itu seperti itu. Hanya saja kan kita tidak setiap kegiatan kita kan ikut seperti itu. Nah, banyak. Kalau untuk kita sudah mulai mendekati akhir ini. Kalau untuk siswa sendiri apa pentingnya pelajaran sastra menurut ini?
Ya, begini, kalau untuk pembelajaran sastra, saya yakin begini ya. Saya pernah membaca novel Pertemuan Dua Hati N. Hadi ini, menceritakan tentang guru menangani siswa. Oh gitu? Jadi siswa yang bermasalah. Jadi kata kuncinya di cerita itu untuk mengubah satu apa ya, misalnya ini anak ini tidak rajin, ini yang malas segala macam. Pendekatan dengan hati seperti itu. Jadi ada komunikasi, dialog seperti itu. Nah, begitu pun sejalan dengan fungsi sastra itu. Sastra itu kan untuk memupuk kepekaan, budi pekerti, kehalusan, kepedulian sosial terhadap ya orang lain, terhadap lingkungan. Afeksinya. Iya, seperti itu. Itu mungkin salah satu fungsi sastra. Saya yakin itu. Makanya saya pernah dulu waktu ikut lomba mengulas karya sastra. Saya waktu itu Edi juara ya? Menjadi salah satu pemenang karena pesertanya banyak, jadi pemenangnya agak lumayan. Saya waktu itu mengulas novel Ahmad Tohari, Orang-orang Proyek. Intinya ada tokoh Kabul di situ yang punya idealis ya. Di situ dengan terhadap apa ya, satu kejadian-kejadian yang ada di sekitarnya. Nah, saya dari novel itu berpikir gini, sastra itu bisa menjadi bahan belajar, ya, untuk pendidikan karakter. Saya bisa lewat apa? Lewat tokoh-tokoh dalam karya itu, ya. Mungkin kelihatannya tidak mungkin atau apa iya, tapi saya tetap meyakini, ya. Itulah isi tulisanmu itu. Apa iya, salah satunya seperti itu. Saya meskipun mungkin tidak banyak atau mungkin orang banyak nggak yakin, tapi saya punya keyakinan bahwa sastra itu bisa mengubah seperti itu, sebagaimana yang saya alami. Oh gitu. Saya kan pernah membaca N. Hadi ini, artinya ketika misalnya ada anak punya masalah, saya mesti harus tahu nih, bacaan harus mendekati anak nih. Kenapa? Karena saya yakin misalnya anak-anak bermasalah itu kan punya latar belakang yang mungkin kita tidak tahu. Buku yang kau baca bertahun-tahun lalu masih punya efeknya ya? Iya, seperti itu. Itu Pertemuan Dua Hati. N. Hadi itu waktu SMP saya baca, kemudian kuliah saya baca lagi. Setelah saya jadi guru, awal-awal saya baca lagi. Aku justru belum itu. Itu bagus ya? Pertemuan ya menurut saya tipis, ya kan? Bagus. Iya. Tapi yang saya ini kan adalah bagaimana tokoh si guru itu bagaimana dia menangani si anak ini seperti treatmentnya. Iya, treatment seperti itu. Dan benar, dengan kesabaran, dengan pendekatan hati itu. Untuk mengubah hati mungkin perlu juga dengan pendekatan hati. Itulah jurus utamamu sekarang ini ya. Itu ya. Iya, itu mungkin artinya. Ya, kalau guru lain kan pakai jurus pasang surut air laut. Gitu, ada. Ya, saya menganggap ya yang berhubungan dengan tadi menulis apapun itu mungkin itu sesuatu yang berdasarkan pengalaman ataupun pemikiran atau mungkin ide-ide saya atau kreativitas saya. Saya begini kok anak-anak agak susah. Bagaimana kalau begini ya? Bagaimana kalau begini ya? Jadi tidak konstan ya itu. Kalau saya pikir kalau masalah teknik, metode apa segala macam kan itu bukan sesuatu yang yang nomor statis satu, ya, yang menetap begitu harus begini, semua dengan cara begini kan tidak. Jadi kalau ada pengalaman saya ikut pelatihan atau kita ngobrol apa segala macam, ya kalau memang itu bisa saja itu dipraktikkan dan sebagainya. Kalau puisi apa manfaatnya untuk siswa menurutmu atau sama saja? Sebenarnya kalau di sastra juga tidak jauh berbeda sih. Kalau di sastra ya? Itu jadi ada nilai-nilai. Karena juga kadang kan kita menulis cerpen, menulis puisi itu kan kita melihat fakta-fakta yang ada seperti itu, kemudian diimajinasikan dan sebagainya seperti itu. Saya pikir ya tujuan sastra sama, hanya mungkin bentuk atau jenis sastranya saja yang berbeda. Oke. Sekarang itu. Apa pesan-pesanmu ini terakhir sebelum Medi nanti harus membaca satu puisi lagi pesan-pesan terakhir deh untuk sesama rekan-rekan guru nih. Untuk
teman-teman sesama guru ini tanpa bermaksud menggurui atau dan Iya. sebagainya. Kita sama lah ya. Intinya marilah kita sama-sama mencoba untuk lebih lebih menggiatkan katakanlah kalau sekarang kan literasi itu ya. Iya, betul. Ya untuk berliterasi bersama misalnya di satu sekolah itu dengan siswa ya tentunya juga kita juga guru juga harus sama-sama sehingga mungkin siswa akan lebih termotivasi seperti itu. Keren. Oke. Oke. Baca puisi Terima gak, kasih. Di? Terakhir. Biar teman-teman guru melihat. Oh, Karena itu. Ya. ya. Saya ini ya puisi yang pendek saja, judulnya Kelelawar. Malam matamu pisau dicumbu asahan. Siang kelopak bersetubuh di atas ranjang, lahirkan kembang. Mantap. Aplaus dong. Terima kasih, Di. Oh, sama-sama. Terima kasih sudah datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya, Di. Ya, Ya. amin. Demikian, sahabat-sahabat Lampung Kultur semuanya yang ada di belahan bumi barat maupun timur, utara maupun selatan, lahir maupun batin. Itulah tadi lontaran-lontaran pemikiran dari salah satu guru yang paling menginspirasi yang pernah dilahirkan oleh Provinsi Lampung. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Tabek pun.